Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya sehat kan? Baik, di sini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yuliati Triningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tingkat kesukaran soal atau yang paling banyak diketahui orang-orang, yakni analisis butir-butir soal. Sebelum itu, apa sih manfaat dari adanya analisis kesukaran butir soal ini? Jadi ya teman-teman, ada dua manfaat dengan adanya analisis tingkat kesukaran butir-butir soal. Yang pertama adalah manfaatnya bagi guru, yakni memberikan masukan tentang hasil belajar siswanya, kemudian memperoleh informasi yang berkaitan dengan kurikulum. Sedangkan manfaat yang kedua yakni bagi pengujian dan pengajaran, yakni untuk memperkenalkan konsep yang diajarkan serta melihat tanda kelebihan serta kelemahan dalam kurikulum, dan juga untuk merakit tes yang memiliki ketepatan data. Jika dianalisis butir soalnya, maka kita akan memperoleh kategori-kategori soal, yakni mudah ataupun sukar. Kategori soal mudah itu diprediksi dengan pengecoh butir-butir soal tidak berfungsi. Sebagian siswa yang menjawab soal benar itu berarti siswa telah memahami materi yang dinyatakan atau yang ditanyakan. Sedangkan apabila ada kategori soal sukar, maka diprediksi bahwa butir-butir soal itu mungkin kuncinya salah. Kemudian butir soal mempunyai 2 atau lebih jawaban yang memang benar. Kemudian ada kompetensi minimal siswa itu belum tercapai, serta materi yang dinyatakan itu tidak sesuai dengan bentuk soal, serta biasanya kalimat soal itu terlalu panjang sehingga peserta didik itu kesulitan dalam memahami bacaan atau memahami soal tersebut. Apabila kita ingin menganalisis atau mengidentifikasi kesukaran soal, kita membutuhkan rumus. Rumus di sini yakni ada rumus TK. TK adalah tingkat kesukaran. Jadi rumusnya adalah jumlah siswa menjawab benar butir soal dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Jadi yang atas sendiri ini adalah jumlah siswa yang benar jawabannya pada soal nomor 1. Kemudian yang bawah adalah jumlah siswa yang mengikuti tes dalam satu kelas. Nah, kita langsung saja coba menghitung ya teman-teman untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Di sini saya sudah menyiapkan soal dari hasil ujian bahasa Indonesia kelas 10-3. Di mana ada data hasil tes akhir siswa yang jumlah keseluruhan siswanya adalah 24. Di sini saya akan menganalisis 5 butir soal. Silakan ya teman-teman diikuti proses penghitungannya supaya teman-teman lebih paham lagi. Dari 40 soal, saya akan menganalisis tingkat kesukaran soal nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 dari 24 siswa. Dari soal nomor 4 di sini ada 24 siswa yang menjawab benar atau jumlah siswa yang menjawab benar adalah 6. Jadi apabila dimasukkan rumus jumlah siswa yang menjawab benar butir soal itu 6, jumlah keseluruhan siswanya itu 24. Jadi jika dihitung 6 dibagi 24 hasilnya adalah 0,25. Maka soal tersebut jika dianalisis tingkat kesukarannya adalah sukar, sehingga soal perlu diperbaiki lagi. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 5, di mana di sini jumlah siswa yang menjawab benar adalah 12 orang. Jadi jika dihitung 12 dibagi 24 hasilnya adalah 0,5, di mana soal ini bisa diartikan soal yang sedang.
karena dari 24 siswa 12 siswa menjawab benar. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 6, di mana dari 24 siswa yang menjawab benar soal tersebut hanya ada 2 orang. Jadi jika dihitung adalah 2 dibagi 24 adalah 0,84, di mana soal di sini adalah sukar dan seharusnya tidak dipakai. Dari soal nomor 7, jumlah siswa yang menjawab benar ada 20 orang. Jadi jika dihitung adalah 20 dibagi 24 sama dengan 0,8. Soal ini tergolong mudah karena dari 24 siswa hanya 4 siswa saja menjawab salah. Soal yang terakhir adalah nomor 8, di mana jumlah siswa yang menjawab benar adalah 8. Jadi 8 dibagi 24 hasilnya adalah 0,4. Soal ini termasuk sukar dan perlu diperbaiki lagi karena dari 24 siswa yang menjawab benar hanya 8 orang. Bagaimana? Mudah bukan cara kita untuk menganalisis tingkat kesukaran butir-butir soal? Nah, teman-teman bisa mencoba untuk menghitung bagaimana tingkat kesukaran butir-butir soal yang teman-teman ketahui dengan memakai rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini mengenai analisis kesukaran butir-butir soal. Jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman, bahwa dengan adanya analisis tingkat kesukaran soal, guru ini mampu mengetahui kemampuan siswanya, kemudian guru juga mampu mengubah soal-soal agar siswa ini bisa berpikir lebih kritis daripada sebelumnya. Serta dengan adanya analisis kesukaran butir soal ini mampu meningkatkan mutu butir soal melalui data yang empirik, soal baik direvisi atau ditolak. Nah, jadi kita sebagai guru nantinya pasti bisa membuat soal. Tentu kita dituntut untuk membuat soal. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswanya. Jangan memberi soal yang terlalu mudah ataupun jangan memberi soal yang terlalu sulit. Wah, tidak terasa ya, video ini udah habis saja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.